Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, lindungan, dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembahasan di video ini, saya bersama teman-teman saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam dimulai daripada zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Nah, sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk siapa saja yang akan menjelaskan pembahasan kali ini. Nah, di dalam kelompok ini terdapat 4 orang yang akan menjelaskan pembahasan pada kali ini. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nur Azizah, yang akan menjelaskan sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Yang kedua, ada Zidan Al-Rasyid, yang akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, ada Naufal Pratama, yang akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, ada Anissa Najwa, yang akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Turunnya wahyu pertama dan wahyu kedua memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang harus dilakukan baik terhadap dirinya maupun terhadap umatnya. Ayat-ayat itulah yang merupakan petunjuk awal agar Rasulullah SAW memberikan peringatan atau pengajaran kepada umatnya. Setiap kali beliau menerima wahyu, segera ia sampaikan kepada umatnya, disertai dengan penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh pengalamannya. Disinilah awal pelaksanaan pendidikan Islam itu bermula. Pendidikan pada zaman Nabi ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama ada periode Mekah, yang difokuskan adalah pembinaan pendidikan tauhid, akhlak budi pekerti, jasmani dan kesehatan agar tercermin dalam perbuatan, tingkah laku kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada periode Madinah. Pembinaan pendidikan ini difokuskan pada pendidikan sosial dan politik. Pendidikan pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah ialah memperkuat persatuan kaum muslimin dan mengikis habis-habisan sisa-sisa permusuhan dan persukuan. Dengan lahirnya persaudaraan itu, bertambah kokohlah persatuan kaum muslimin. Tujuan utama pendidikan di Madinah ini mengarah kepada pembentukan masyarakat Islam dengan asas pembinaannya adalah persaudaraan, persatuan, toleransi, tolong-menolong, musyawarah, dan keadilan. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai metode dan lembaga yang digunakan oleh Nabi. Metode yang digunakan oleh Nabi terdapat beberapa macam. Di antaranya ada metode tanya-jawab, khususnya berkaitan tentang masalah keimanan. Yang kedua, ada metode demonstrasi, khususnya berkaitan dengan masalah ibadah, seperti sholat, haji, dan lain-lain. Yang ketiga, ada metode peneladanan, khususnya berkaitan dengan pembinaan akhlak, seperti perbuatan maupun ucapan yang dapat kita contoh dari Nabi. Kemudian, lembaga-lembaga yang dipakai oleh Nabi pada saat itu ialah yang pertama ada Rumah Al-Arqam, yang kedua ada masjid, dan yang ketiga ada kutab. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zidan Al-Rasyid. Saya akan menjelaskan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Yang pertama, kondisi sosial masyarakatnya. Kondisi sosial masyarakat sangat tidak stabil seiring adanya persoalan dari bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada pemerintah. Yang kedua, corak pendidikan. Corak pendidikan pada tahun itu, mode pendidikannya konservatif. Yang ketiga, materi pendidikan Islam. Materi pada saat pendidikan di masa Abu Bakar ini yaitu ada tauhid, ibadah, akhlak, dan kesehatan. Dan pelajaran baca tulis dan ayat-ayat Al-Quran
dikumpulkan menjadi satu mushaf. Pelajaran bahasa asing juga sudah mulai dipelajari. Yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada masa itu ada khutab dan masjid. Yang kedua itu pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Yang pertama, kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat pada saat itu stabil dan wilayah kekuasaan Islam semakin meluas ke Arab, Palestina, Syria, Mesir, Irak, dan Persia. Yang kedua, Umar bin Khattab mengangkat dan menunjuk beberapa guru untuk mengajar pendidikan Islam di daerah-daerah yang ditaklukkan. Guru digaji dengan bayaran yang tinggi. Ketiga, materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam pada masa itu yaitu membaca, menulis, menghafal Al-Quran, dan menjadikan bahasa Arab sebagai pengantar pendidikan. Mengendarai kuda, berenang, memanah, menghafal syair, serta peribahasa. Yang keempat, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada masa itu ada khutab, masjid, dan lembaga khusus anak-anak. Lanjut yang ketiga yaitu pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan pada 640 Masehi. A. Kondisi sosial masyarakat. Kondisi masyarakat pada saat itu tidak stabil karena dipengaruhi politik yang terjadi pada saat itu. B. Upaya pengembangan pendidikan. Upaya pengembangan pendidikan yang pertama, guru diberikan kelonggaran untuk mengajar di luar kota Madinah. Utsman bin Affan juga menyerahkan tugas pengajar pendidikan kepada umatnya. Yang kedua, adanya pengklasifikasian objek dan metode pendidikan. Yang ketiga, adanya pengkodifikasian mushaf Al-Quran. Lanjut pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib pada 656 Masehi. Yang pertama, kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat tidak dapat dikatakan berjalan dengan baik dikarenakan dipengaruhi kondisi politik. Yang kedua, pengembangan pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, yang pertama, adanya pengelompokan pendidikan anak sesuai usia. Yang kedua, muncul adanya ilmu keragaman berpikir seperti ilmu politik, ilmu siasah, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu fiqih, serta mulai populer had kufi. Baik, saya Naufal Pratama yang akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, pendidikan sudah lebih berkembang dibandingkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan pendidikan yang paling menonjol adalah pada aspek kelembagaan dan ilmu yang diajarkan. Pada aspek kelembagaan, telah muncul lembaga pendidikan baru, yakni seperti istana, Badiah. Badiah merupakan tempat mempelajari ilmu bahasa Arab yang fasih dan murni. Istilah Badiah yaitu dusun Baduy di padang Sahara. Istilah ini mulai dikenal pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ketika memprogramkan Arabisasi pada masa Bani Umayyah. Jadi, Badiah merupakan sebuah perkampungan yang dimana bahasa Arabnya masih fasih dan murni untuk mempelajari Qawaid Arabiyah. Selanjutnya ada perpustakaan dan baramistan. Baramistan yaitu rumah sakit dan tempat untuk studi kedokteran yang berfungsi bukan hanya tempat untuk merawat dan mengobati, tapi juga untuk magang dan meneliti bagi para calon dokter. Selanjutnya yaitu tentang kurikulum pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Kurikulum pendidikan pada masa Bani Umayyah yaitu meliputi yang pertama itu ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih.
Sejarah mencatat bahwa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilakukan proses pembukuan hadis sehingga studi hadis mengalami perkembangan yang pesat. Yang kedua yaitu ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari tentang bahasa seperti nahwu, shorof, dan lainnya. Yang keempat yaitu bidang filsafat. Bidang filsafat yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan hal tersebut, serta ilmu kedokteran. Sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan dan kejayaan Islam, di mana secara politis para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Nah, di sisi lain, kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat tertinggi. Pada masa ini pula, umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan sehingga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kurikulum pada masa Bani Abbasiyah terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum pendidikan dasar mempelajari tentang pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan juga membaca dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, kurikulum pendidikan menengah pada umumnya. Rencana pelajaran tersebut meliputi mata pelajaran yang bersifat umum seperti Al-Quran, bahasa Arab, kesusastraan, fikih, tafsir, hadis, nahwu, shorof, dan kedokteran. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi. Rencana pelajaran pada perguruan tinggi dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu pertama, jurusan ilmu agama dan bahasa, serta sastra Arab disebut juga dengan ilmu nakliyah. Yang kedua, jurusan ilmu-ilmu umum yang disebut sebagai ilmu akliyah, meliputi ilmu mantik, ilmu alam dan kimia musik, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu ilahiyah atau ketuhanan, dan kedokteran.